Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu yakni Bapak Ahmad Fajrul Shadiq MAG, dan kepada teman-teman mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh keilmuan, yakni minaz zulumati ilan nur. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang tafsir kontekstual Abdullah Said. Adapun biografi Abdullah Said. Dalam diri Said tergabung dua tradisi intelektual, Timur Tengah dan Barat. Hal ini tercermin dari riwayat pendidikan sempit, yakni Arabic Language Study Institute of Arabic Language Study Arabia dan High School Creative. Said adalah keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukmin di Pulau Maldives. Setelah ia hijrah ke Melbourne, Australia untuk menempuh pendidikan S1 dan S2, Said mengabdikan diri di Melbourne University dan menjadi profesor di sana. Ia mengajar di strata 1 program pasca sarjana kelas internasional. Selain mengajar, Said juga terlibat aktif dalam dialog antar iman, yakni antar Islam, Kristen, dan Yahudi. Karena penguasaan terhadap beberapa bahasa Inggris, Arab, Maldivia, Urdu, Jerman, dan Indonesia, Said sering berkunjung ke banyak negara, mempunyai networking intelektual yang luas. Karenanya Said sangat diperhitungkan pada level internasional, khususnya dalam bidang Islamic Studies. Popularitas Said didukung oleh karya-karyanya yang bertebaran baik dalam bentuk buku maupun artikel ilmiah. Karena itu, selain menjadi dosen dan penulis, Said menjadi seminaris tema utama pemikiran sebagaimana Rahman adalah pada persoalan metodologi penafsiran Al-Quran.
yang menyebut metodologinya sebagai penafsiran kontekstualis. B. Paradigma pemikiran Abdullah Said. Said banyak mengapresiasikan pemikiran Rahman tentang double movement. Pemikiran Said banyak merujuk pada teori Rahman ini. Tentu dalam makna kritis untuk mengembangkan teori ini. Sebelum penulis menjelaskan teori penafsiran kontekstual Said, perlu dipaparkan paradigma pemikiran Said. Bagaimana Rahman? Teori Said berpusat pada Al-Quran, yakni bagaimana mengelaborasi makna Al-Quran. Hal ini sangat mendasar mengingat Al-Quran adalah sumber pertama hukum. Relevan dengan hal ini, paradigma pemikiran Said bermuara pada pandangannya tentang wahyu yang meliputi konsep tentang wahyu, etiko-legal, dan hierarki nilai teks Al-Quran. C. Konsep wahyu. Tuhan, Lauh Mahfud, langit, dunia, malaikat Jibril. Maksudnya A. Tuhan Lauh Mahfud, langit, dunia, malaikat Jibril. Pada level ini kalam Tuhan berada pada dunia gaib, tidak bisa dijangkau oleh penalaran manusia. Yang B. Malaikat Jibril. Pemikiran Nabi Muhammad, eksternalisasi konteks sosio-heuristis. Pada level ini pewahyuan memasuki dunia fisik. Pewahyuan pada level ini berlangsung dalam bentuk yang bisa dipahami manusia. Proses pewahyuan memanfaatkan bahasa masyarakat sasaran, yakni bahasa masyarakat sasaran, yakni bahasa Arab, sehingga pesan wahyu bisa dipahami. Tidak saja pada persoalan bahasa sebagai alat komunikasi, substansi wahyu juga merujuk pada problem kemanusiaan pada saat wahyu diturunkan. Substansi ini tidak terlepas dari misi dan kepentingan Nabi dalam melakukan reformasi sosio-budaya dan keagamaan. C. Konteks teks yang meluas, Erland teks. Setelah kalam Tuhan atau wahyu diinternalisasi oleh Nabi, kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat Arab, maka wahyu menjadi teks maksud lisan dan tulisan. Sekali lagi, teks ini adalah bentuk respon wahyu terhadap problem sosial kemasyarakatan yang berkembang pada saat itu. D. Teks korpus yang menutup. Teks dan korpus yang menutup. Setelah wafatnya Nabi, Al-Quran diyakini bersifat final. Tetapi menurut Said, aspek tertentu dari pewahyuan yang bersifat non-profetis, non-kebahasaan, dan non-tekstual akan terus berlangsung. Hal ini terkait dengan internalisasi teks yang akan terus dilakukan oleh setiap generasi. Pemahaman dan penafsiran terhadap Al-Quran akan terus dilakukan oleh setiap generasi sesuai dengan tantangan aktual yang dihadapi. Petunjuk ilahiyah ilham juga akan terus berlangsung dalam setiap zaman, ditunjukkan kepada mereka yang mempunyai kesadaran ilahiyah dan kesadaran moralitas. Mengingat bahwa Al-Quran merupakan sumber pertama hukum, maka relevan dengan paradigma pemikiran Said yang bermuara pada pandangannya tentang wahyu, etiko-legal, teks, dan
hierarki nilai teks Al-Quran. D. Perumusan hierarki dalam etiko-legal teks. Yang pertama, A. Obligatory values nilai-nilai kewajiban. Kategori yang pertama adalah nilai kewajiban. Nilai ini disampaikan oleh Al-Quran sejak periode Mekah hingga Madinah. Nilai ini tidak terikat dengan konteks sosio budaya. Said mengatakan nilai berhubungan dengan sistem keyakinan umat Islam rukun iman. B. Nilai yang berkaitan dengan praktik ibadah pokok dalam Al-Quran, salat, zakat, puasa, dan haji. Persoalan halal dan haram. Dalam persoalan halal dan haram dalam Al-Quran yang dinyatakan secara tegas dan tidak berkait dan tidak terikat konteks. Penafsiran kontekstual. Kategori ketiga, obligatory values. Persoalan halal haram menurut Said bersifat agak kompleks, karena itu menambahkan penjelasan sebagai berikut. Menurutnya nilai halal dan haram aplikasinya bersifat universal, tetapi aplikasinya terbatas pada perintah dan larangan yang bersifat dasar, bukan pada persoalan detail berkaitan dengan perintah dan larangan. Karena itu, menurut Said masih ada ruang bagi penafsir untuk mengembangkan, meluaskan, mengklarifikasi apa sesungguhnya maksud perintah Tuhan. Yang kedua adalah nilai-nilai yang diperluas dari kategori ketiga dengan teori Qiyas dan teori lainnya. Menurut Said tidak termasuk obligatory values dalam kurung nilai kewajiban. Ini karena ekspansi hukum tentu didasarkan pada konteks dan interpretasi ahli hukum yang nilainya bersifat relatif, tidak bisa disejajarkan dengan perintah dan larangan. Tidak bisa disejajarkan dengan perintah dan larangan tingkat pertama yang bersifat eksplisit. Ya, hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.